Assalamualaikum sobat catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong DLLCS. Dan di video kali ini saya akan kembali menghadirkan problem catur 3 langkah mat yang tentunya tidak kalah menarik dengan problem-problem sebelumnya. Oke, kita langsung lihat saja seperti apa posisi problem caturnya. Ini dia. Nah sobat catur, jadi seperti inilah posisi problem caturnya ya. Silahkan perhatikan dan amati baik-baik. Untuk buah putih ada raja di H2, kemudian menterinya berada di G6 dan pionnya berada di F5. Dan untuk hitam hanya 2 buah ya, yaitu raja di H4 dan ditemenin hanya 1 pion ya. Untuk menemaninya 1 pion yaitu berada di G5. Kelihatannya buah caturnya sedikit sekali ya teman-teman ya. Tapi jangan dianggap kecil ini problem, jangan dianggap ringan, atau bahasa itunya jangan disepelekan ya, jangan disepelekan. Coba dulu kira-kira kemana raja hitam harus mati dalam 3 langkah oleh putih. Nah di sini siapa dulu yang akan beraksi, yang akan memulai langkah pertamanya sebagai kunci? Apakah pion dulu yang akan melangkah sebagai kunci, menteri dulu, atau raja dulu? Silahkan ya, kerahkan kemampuan berpikir catur Anda. Ini ringan-ringan sedap tapi mantap teman-teman langkahnya kalau sudah tahu. Oh, jangan lihat kuncinya dulu ya, pikirkan. Nanti juga akan dibuka di sini kuncinya di akhir video. Baiklah sobat catur, saya akan mencoba dulu menganalisa video ini beberapa saat ya. Kira-kira ada jalan lain gak selain kuncinya? Yuk kita perhatikan sama-sama. Oke, saya akan coba ya. Langkah pertamanya sebagai kunci adalah menteri ya, karena ini menteri kayaknya berpeluang besar atau ya berpotensi besar untuk mematikan raja hitam. Saya akan coba menteri ke F6. Nah ke situ ya, sekaligus mengepin pion supaya tidak bisa bergerak maju. Mau tidak mau raja ya yang maju ke G4. Dan di langkah kedua saya akan coba menteri lagi, yaitu ke E5. Kemudian raja mundur ya, atau berpindah ke H4 ataupun ke H5. Kalau ke H4 saya akan sekak ke G3 dan tentunya raja hitam ini akan lari ke H5. Gagal ya teman-teman ya, percobaan analisa ini gagal. Sekarang kita coba lagi analisa berikutnya. Kita coba langsung sekak oleh menteri ke H6. Dan ini raja pastinya ke G4 lagi ya, berkelit bersembunyi. Kemudian kita sekak di langkah kedua oleh menteri ke H3. Dan raja masih bisa lari ke F4. Kemudian di langkah ketiga sekak lagi ke G3 dan akhirnya raja telah lolos ya. Bisa lolos teman-teman ya, bisa makan pion ataupun bisa lolos ke E4. Ya sobat catur, sampai di situ aja dulu ya analisanya. Dan sekarang kita langsung buka kuncinya. Kita langsung lihat solusinya seperti apa. Pasti Anda akan terkejut dan tidak akan menyangka sama sekali. Ini memakai jurus jarak jauh kayak sniper ya, nembak jitu gitu dari jarak jauh, tapi sekali dap ya langsung musuhnya KO. Nah teman-teman, yang uniknya di sini adalah problemnya sedikit kecil ya, tapi ini kecil-kecil cabai rawit teman-teman ya. Tidak bisa sekaligus kita bisa menjawabnya, membongkar kuncinya ya. Ini perlu pemikiran juga teman-teman, dan langkahnya itu sama sekali tidak bisa dibaca, tidak bisa ditebak ya. Semua orang pasti akan begitu, namun yang buat yang jago catur, yang perhitungannya matang gitu kan ya, wah pokoknya jago aja, ini pasti bisa lah ditebak. Namun model kita ini ya maaf aja, bukan meremehkan ya, mungkin akan makan waktu lebih lama untuk membongkar problem catur ini. Oke teman-teman, jangan banyak cincong lah, kalau kata bahasa kasarnya jangan banyak bacot nih. Maaf ya teman-teman, kita bongkar langsung. Ini dia kunci jawabannya.
Oke Sobat Catur, jadi kuncinya adalah menteri ya. Menteri mengambil langkah jarak jauh ya, nyampe ke A6. Buset dah, kalau kita mikir kayaknya mau ngapain ke sono, kok jauh-jauh banget ya. Pastinya begitu, banyak berkiraan ini kemana ini, tanda tanya ini nih. Nah teman-teman, sekarang tinggal kita ngelihat hitam, apakah mau menjalankan pion atau raja. Nah seandainya raja, ya dia menjalankan raja ke situ, maka langkah keduanya menteri ke F1. Nah ya kan teman-teman, dia tidak bisa nyebrang teman-teman, tidak bisa nyebrang ke jalur F, pasti dia balik lagi antara ke H5 ataupun ke H4. Kalau ke H5 dan ke H4 tetap saja akan disekak oleh menteri ke H3. Lihat seperti ini skakmatnya. Nah itu dia, akhirnya mati juga ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk solusi yang pertama. Sekarang bagaimana kalau raja tidak menjalankan rajanya tapi menjalankan pion ya, gimana caranya? Oke, di solusi kedua ini kita mulai dengan langkah menteri yang pertama, yaitu ke H6. Nah di sini kalau raja hitam tidak bergerak, dia hanya menjalankan pionnya ya, pion yang berada di G5 ke G4, maka ini menteri akan berbalik lagi ya untuk melakukan skakmat ke H6, dan ini terjadi cuma 2 langkah akhirnya. Nah di solusi yang kedua jadi seperti itu ya, matinya cuma 2 langkah. Oke, sekarang kita ke solusi yang ketiga, kita lihat. Oke Sobat Catur, sekarang kita lihat sekali lagi ya kunci jawabannya di 3 solusi. Mari kita saksikan sama-sama.